Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 8 subtema 1 pembelajaran 4. Dayu dan Kak Gusti memiliki kegemaran olahraga berbeda. Dayu gemar bersepeda dan Kak Gusti gemar berlari. Keduanya sering berolahraga bersama. Bahkan terkadang Kak Gusti membonceng Dayu apabila kecapaian. Dayu dengan senang hati membantu kakaknya. Anak-anak hebat, keragaman karakteristik individu tidak hanya keragaman fisik, tetapi juga dapat berupa keragaman kegemaran. Seperti Dayu dan Kak Gusti, mereka memiliki kegemaran berbeda. Namun, keduanya dapat hidup rukun dan saling membantu. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga memiliki kegemaran berbeda dengan anggota keluarga kalian? Setiap keluarga memiliki kegemaran yang berbeda-beda. Ada yang gemar memasak seperti ibu, ada pula yang gemar membaca koran seperti ayah. Manfaat keragaman kegemaran yang ada dalam keluarga kita antara lain sebagai salah satu alat persatuan dan keharmonisan dalam keluarga, serta melatih memupuk sikap toleransi yang nantinya akan dikembangkan pada lingkungan masyarakat. Lingkungan memengaruhi kegiatan ekonomi penduduk. Tahukah kalian tentang kegiatan ekonomi? Ayo kita pelajari bersama. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang, atau jasa tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Berikut merupakan macam-macam kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah produksi. Produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut sebagai produsen. Yang kedua, distribusi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Dan yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut sebagai konsumen. Sekarang mari kita membaca teks yang berjudul Kabupaten Tabanan. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Kabupaten ini terletak di bagian selatan Pulau Bali. Daerah Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Sepertiga wilayah Kabupaten Tabanan digunakan sebagai lahan persawahan, sehingga kabupaten ini dikenal sebagai daerah agraris. Potensi unggulan Kabupaten Tabanan adalah bidang pertanian. Sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani. Selain pertanian, ternak unggulan Kabupaten Tabanan adalah ayam. Peternakan ayam buras, petelur, dan pedaging berada di Desa Udu dan Bolangan, Kecamatan Penebel. Di Kabupaten Tabanan juga berkembang industri kerajinan seperti anyaman bambu, keramik, gerabah, logam, dan perak. Industri ini berkembang di Desa Pejanten, Kecamatan Kediri.
Objek wisata di Kabupaten Tabanan juga berkembang pesat. Objek wisata tersebut antara lain Tanah Lot, Alas Kedaton, Bedugul, Ulun, Danau Berantan, dan Kebun Raya Eka Karya. Perkembangan objek wisata ini mendukung berkembangnya usaha jasa seperti restoran, hotel, dan penginapan. Selain dimanfaatkan sebagai objek wisata, potensi kelautan Kabupaten Tabanan juga dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk menangkap ikan. Dari bacaan tersebut, kegiatan ekonomi yang ada di Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan produksi yang meliputi pertanian, peternakan, dan industri kerajinan. Yang kedua, kegiatan distribusi meliputi perdagangan atau penjualan. Jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan adalah yang pertama ada produksi. Jenis pekerjaannya yaitu petani, peternak, pengrajin, dan nelayan. Kemudian kegiatan distribusi, jenis pekerjaannya adalah pedagang, sopir, kuli angkut, agen, dan petugas pengirim paket. Sedangkan pada kegiatan konsumsi, pekerjaan yang terkait adalah pembelian sayuran untuk kebutuhan hotel dan masyarakat. Anak-anak hebat, pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang tokoh pada cerita fiksi. Tokoh cerita fiksi dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita, ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali dalam cerita. Tokoh ini biasanya untuk menghidupkan cerita atau sekedar pemanis cerita. Sekarang tugas untuk kalian yang pertama, bacalah kembali cerita yang berjudul Asal Mula Bukit Catu pada pembelajaran sebelumnya. Kemudian identifikasilah tokoh utama dan tokoh tambahan pada cerita tersebut. Kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. Siapa tokoh utama dalam cerita yang berjudul Asal Mula Bukit Catu? Mengapa tokoh tersebut disebut tokoh utama? Jelaskan alasanmu. Siapa tokoh tambahan dalam cerita yang berjudul Asal Mula Bukit Catu? Mengapa tokoh tersebut disebut tokoh tambahan? Jelaskan alasanmu. Kalian bisa mengerjakan latihan ini di buku tulis kalian. Selamat mengerjakan. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.